ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Maka ayat ini menjelaskan dan mengungkapkan karakter orang-orang munafik. Manuver yang dilakukan oleh mereka. Mereka ini selalu melakukan suatu kegiatan yang sifatnya bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan ajaran Nabiullah Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila orang-orang Islam tidak waspada dengan mereka, maka mereka akan menjerumuskan orang-orang Islam. Wa kanu kullama hadatsa syai'un min dzalika ittakhadhu min aymanihim wiqayatan yattaquna biha ghalaban nabiy sallallahu alaihi wasallam. Iman bagi mereka itu hanya perisai untuk menjaga kepentingan mereka. Apabila terjadi sesuatu, maka mereka menyatakan sebagai orang-orang yang beriman. Itu tidak secara tulus dan ikhlas. Akan tetapi pernyataan mereka ini hanya semata untuk menjaga kepentingan mereka, supaya mereka tidak mendapatkan amarah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yasturuna biha ma yakiduna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yasudduna 'anil iman bihi wa bi risalatihi. Dan mereka merahasiakan kekufuran karena mereka hendak melakukan tipu daya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga mereka merahasiakan kekufuran hanya untuk merugikan kepada orang-orang Islam. Jadi keimanan mereka ini hanya sebagai suatu perisai. Mereka hanya berpura-pura saja sebagai orang-orang yang beriman, tapi pada hakikatnya mereka tidak beriman. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya amal buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Minat talawuni wal makari wal ghadari. Mengapa ayat ini menjelaskan bahwa amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan, sebab mereka ini hanya melakukan tipu daya dan ingin melakukan sabotase serta berbagai macam perbuatan makar, sehingga Allah menjelaskan di dalam firman-Nya bahwa mereka ini adalah orang-orang yang amat buruk. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fa hum la yafqahun. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir, lalu hati mereka dikunci. Karena itu mereka tidak dapat mengerti. Dzalika bi annahum amanu. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka telah beriman. Tsumma kafaru, kemudian menjadi kafir. Fatubi'a ala qulubihim, lalu hati mereka dikunci. Fahum la yafqahun, sehingga mereka tidak dapat mengerti.
Apa yang dimaksudkan? Mereka itu telah beriman. Maka yang dimaksudkan mereka itu telah beriman, mereka diketahui atau dikenal oleh masyarakatnya sebagai orang-orang yang beriman. Walaupun di dalam diri mereka itu menyembunyikan kekufuran. Wa illa fa innal munafiqina lam yu'minu billahi tarfata ain. Pada hakikatnya orang-orang munafik itu tidak beriman kepada Allah walaupun sekejap mata. Wa qauluhu ta'ala tsumma kafaru. Allah berfirman kemudian mereka menjadi kafir. Ai tsumma arafahum an-nasu bi annahum kanu yadharuna al-imana wa yadmaruna al-kufra. Masyarakat mengetahui bahwa mereka hanya berpura-pura saja beriman, pada hakikatnya mereka ini menyembunyikan kekufuran. Wa amma qawluhu fatubi'a ala qulubihim fa ma'nahu annaha la tahtaji ila ar-rusydi wal khairi ba'da an a'ma al-hawa wal dhalal. Allah berfirman, kemudian hati mereka dipuji. Maksudnya mereka tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak diberi hidayat oleh Allah. Mengapa? Karena hawa nafsu mereka, kekufuran mereka telah menyesatkan kepada diri mereka sendiri. Sehingga mereka tidak diberi petunjuk, mereka tidak diberi hidayat. Lalu dijelaskan juga di dalam surat An-Nisa ayat 137. Allah berfirman, innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma istadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang beriman kemudian mereka itu kafir, lalu beriman, kemudian kafir lagi, lalu bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka dan tidak pula memberikan petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus. Ayat tersebut menjelaskan pada suatu saat seseorang mengimani suatu agama, mengimani suatu konsep, dan orang tersebut dia bersungguh-sungguh membela agama tersebut, bahkan dia siap untuk mengorbankan jiwa raganya untuk mempertahankan keyakinannya. Tidak lama kemudian dia mendapatkan petunjuk karena dia mentelaah, dia berpikir, lalu dia mendapatkan kebenaran sehingga dia meninggalkan keyakinan dia yang pertama, agama dia yang pertama. Lalu dia bergabung dengan orang-orang yang benar atau dengan orang-orang yang saleh. Padahal pada waktu-waktu yang lalu orang ini menjadi lawannya, orang ini menjadi musuhnya. Wa ala haula'i an yakbalu wa yurahibu bihi. Seseorang yang sudah mendapatkan kebenaran lalu bergabung bersama orang-orang yang benar atau orang-orang yang beriman, maka wajib bagi orang-orang yang beriman itu menerima dia, menghormati dia. Walaysa min haqqi ayyi insan an ya'iba wa yanqura alayhi hadha al-'udud
ba'da an salaka at-tariqa as-sahiha alladhi dhahara lahu. Maka tentunya bukan merupakan suatu perbuatan tercela apabila seseorang merubah keyakinan dari keyakinan yang salah, dia memeluk keyakinan yang benar, atau dia merubah sikap yang salah menjadi sikap yang benar, maka tentunya dia itu terpuji, dia itu mulia. Li'anna ar-ruju'a 'ala al-khata'i fadilatun wal israr 'alaihi radilatun. Mengapa seperti itu? Karena seseorang meninggalkan yang salah, meninggalkan kebatilan merupakan suatu perbuatan yang terpuji. Justru apabila seseorang dia selalu pada jalan yang salah atau bersikeras pada jalan yang salah, maka itu sebagai suatu sikap yang tidak terpuji. Ala kulli hal. Hadza idza thabata wa jama'a ala imanihi. Maka dia mulia dan terpuji apabila orang tersebut berpegang teguh kepada keyakinannya yang benar. Amma idza adala wa aada siratahul ula thumma adala wa aada wa hakadha yaf'alu marratan wa karratan, amma hadza fayajibu nabduhu wa tarduhu. Adapun apabila dia setelah mendapatkan kebenaran, lalu dia meninggalkan kebenaran, setelah itu balik lagi dan dilakukan sepertinya memiliki kebimbangan dan memiliki sikap seperti itu yang berkali-kali, maka tentunya ini bukan merupakan suatu perbuatan terpuji. Justru dia harus dihukum. Dia harus diproses. Karena sikap yang dia lakukan ini merupakan sikap yang sangat membahayakan. Hadza maltazamat bihi ahlul adyan wa arbabul mazahib siyasiyah qadiman wa haditha. Maka tentunya masalah-masalah seperti itu sering terjadi. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki kepentingan. Bagi para politikus yang memiliki kepentingan sesaat. Li'anna taqallubahu hadza in dalla ala syai'in fa innama yadullu ala annahu sakhirun makirun wa muftarin kadzdzab. Siapa saja yang tidak memiliki sikap yang selalu berubah-ubah, maka tentunya orang seperti itu disebut pembohong, disebut melakukan makar. Yaliju fil fasadi wal ghiwayah. Dia selalu terpuruk dan selalu melakukan perbuatan dosa, sebagaimana dia pada suatu saat beriman dan pada saat yang lain tidak beriman. Maka orang-orang seperti itu disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 137, innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang beriman kemudian mereka kafir, lalu mereka beriman kemudian kafir lagi, lalu mereka bertambah kekafirannya. Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Mengapa? Karena mereka itu semakin kufur, bertambah kekafirannya. Bihadzat taqallubi wat tala'ubi.
Mereka bertambah kufur sebab seakan ada kesan mempermainkan, tidak beragama, tidak memiliki prinsip. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan ampunan kepada mereka selama mereka ini bimbang, tidak memiliki kejelasan, pada suatu saat kufur, pada saat yang lain beriman. Maka Allah tidak memberikan ampunan kepada mereka. Mengapa mereka selalu bimbang? Karena mereka tidak beragama, tidak berkeyakinan. Mereka hanya memiliki kepentingan atau hawa nafsu. Wala liyahdiyahum sabila. Dan Allah tidak menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Liannahum Allahu sabila bisu'i ikhtiyarihim ba'da an arafu wa salakuhu. Allah tidak memberikan petunjuk kepada mereka jalan yang lurus karena mereka telah salah menentukan pilihan. Mereka meninggalkan iman. Mereka meninggalkan agama yang benar setelah mereka itu menjadi orang-orang yang beriman. Wal khulasatu anna al-mu'mina wallazi yathbutu ala imanihi ma taqallabat al-dhurub. Maka kesimpulan dari surat An-Nisa ayat 137, orang yang beriman itu selalu tetap beriman, tidak diguncangkan oleh situasi dan keadaan. Iman di atas segalanya, agama di atas segalanya, hukum di atas segalanya, etika mulia di atas segalanya. Wahtalafatil ahwa, apapun keadaan yang merundung kepada dirinya, maka dia tetap beriman kepada Allah. Amman ladzi yartaddu marratan wa marratan fa huwa aswa'u halan mimman tabata 'alal kufri wal ilhad. Adapun bagi orang yang tiba pada suatu saat beriman, pada saat yang lain kufur, maka tentunya orang tersebut memiliki nasib yang paling buruk, sehingga dia dihukumi kafir, atau dia dihukumi tidak beragama. Tentunya mereka itu adalah identik dengan orang-orang munafik yang diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan siksaan yang pedih.